sudah menerima kami dengan luar biasa. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi awal yang baik untuk melakukan komunikasi dan pertemuan berikutnya. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak, Jihan dari Tempo Pak. Ini kan pertemuan perdana nih Pak setia kesini Pak. Tadi spesifik untuk des pencegahan ini tadi membahas apa? Apakah memfollow up yang pertemuan kemarin, kebetulan yang kemarin diwakilkan Pak Wakil KPK ya. Ya. Terus untuk tadi penanganan yang kedua penanganan korupsi Pak. Sebelumnya kan disinggung soal korupsi tata kelola sawit dan sebelumnya juga ada tentang kebocoran negara 300 triliun yang penanganan tata kelola sawit. Itu apakah juga sedang penanganan di kejaksaan bagaimana? Karena sebelumnya juga KPK menghitung adanya perusahaan-perusahaan yang belum membayar denda sesuai Undang-Undang Ciptaker. Terus untuk Pak JA Pak, follow up kasus yang kemarin Pak KLHK kan dibilang sudah ada tersangka tuh Pak. Nah itu salah satu tersangkanya itu apakah juga eselon 1, eselon 2 sama mantan menteri KLHK. Lalu untuk satu lagi Pak, untuk Pak JA, modusnya itu apakah salah satu modus spesifik korupsi yang KLHK itu penolakan pejabat KLHK kepada perusahaan-perusahaan itu Pak terkait denda administratif yang kewenangan KLHK. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama kita harus pahami ya bahwa pemberantasan korupsi itu mulai dari ada kegiatan pendidikan, kemudian juga pencegahan dan juga penindakan. Itu merupakan kegiatan yang simultan, yang sama-sama penting, saling keterkaitan gitu, dan harus dipahami bahwa itu menentukan keberhasilan suatu pemberantasan korupsi. Nah, terkait pencegahan apa yang dibahas dalam pelaksanaan kegiatan pertemuan pagi ini, banyak hal gitu ya. Pencegahan bagaimana kita mempersiapkan tentang upaya-upaya pencegahan, ya, kemudian kegiatan yang sudah dilakukan selama ini, berkaitan juga saya sampaikan masalah diklatnya seperti apa, kemudian pelatihan-pelatihan mungkin ada beberapa berkas perkara yang nanti bisa kita sama-sama pelajari, gitu, terutama mungkin untuk para calon jaksa. Nah itu juga mungkin beberapa kasus, dan kita juga akan mensikapi ya permasalahan-permasalahan yang sekarang itu mungkin menjadi sebuah tren yang baru. Contoh misalkan saya sampaikan terkait masalah cryptocurrency. Nah ini hal yang baru ya, pengalihan dari OJK juga sudah menentukan harus seperti apa. Ini juga harus menjadi pemahaman aparat penegak hukum untuk bisa memahami, mengerti dan aturannya seperti apa. Banyak lagi masalah penjagaan, tapi itu karena teknis banget, jadi mungkin saya tidak akan sampaikan. Itu nanti akan menjadi bahan materi pertemuan-pertemuan berikutnya, membahas pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Terima kasih. Baik, jadi saya nambahkan, pertemuan ini adalah pertemuan awal. Jadi tentunya nanti secara teknis akan kita tidak lanjuti. Dan saya mengharapkan nanti kita akan lebih baik lagi dalam beberapa. Kemudian untuk KLHK kita masih dalam pengembangan, tetapi ada beberapa hal yang sudah perbuatan-perbuatan melawan hukumnya kita sudah inventarisir, tapi sedang pendalaman, dan tentunya dalam waktu ya mungkin sebulan lagi baru kita akan apa yang disampaikan kita akan yang masih ada. Dan nanti dulu aja, jangan tergesa-gesa. Ya, oke. Satu lagi ya. Ya. Pak, izin update Pak terkait dengan kasus Hasto mungkin dari KPK dan juga untuk jaksa agung. Saya kira gini, kita batasi saja gitu pertanyaan yang berkaitan dengan pertemuan KPK dengan pertemuan hari ini ya. Baik, mungkin selanjutnya untuk sejauh mana sih Pak peran Satgas anti korupsi dari Kejagung sendiri, dan mungkin untuk pola kerja sama KPK dan Kejagung ke depannya aja Pak. Terima kasih. Baik, dan tentunya tadi sudah seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa kita ke depan akan lebih bersinergi lagi. Kita sekarang kalau dikatakan kita tidak bersinergi, kita bersinergi. Setiap langkah kita selalu koordinasi.
Dan memang koordinasi tidak harus saya sampaikan kepada teman-teman tentunya. Karena secara teknis banyak setiap saat kami berkoordinasi dengan KPK. Tapi yang Satgas yang ada memang itu Satgas yang dibentuk adalah dalam rangka untuk percepatan penanganan perkara. Jadi bukan hal-hal Satgas itu di luar tugas struktural yang kami. Satgas ini adalah dibentuk Satgas adalah hanya dalam rangka untuk percepatan penanganan. Itu. Ya. Cukup ya? Ya. Baik. Ya. Ya, kemarin kan kita udah ada 5 korporasinya. Itu 5 korporasinya. Dan ada lagi selain 5 itu sebenarnya ada yang kecil-kecil yang sifatnya kemungkinan nanti kita akan perdatakan untuk penarikannya kembali. Ya, jadi kita tidak ada 2.000 lebih kalau kami jadikan tersangka semua 2.000 lebih, kemudian kerugian yang kita akan tuntut adalah sangat sedikit. Tentunya kita sebenarnya efektifnya aja kita akan tidak lanjut itu. Tetapi yang utamanya dari 5 perusahaan itu yang hampir 150 T yang dia paling utama yang harus bertanggung jawab. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.